menurutku pribadi ya wis mangkelmu lek menurutku ya wis pendemen ae lek saranku karena aku gak bakal iso membantu apa-apa lek menurutku loh ya karena mau kadane opo pun ya wis ibaratnya ya wis sopo sih ngono lah ibaratnya ya lek menurutku kan mangkel iku wajar tapi ya wis mending pendemen deh tapi di luar itu semua mereka juga pasti dapat ibaratnya kok social punishment bahwasannya luar ini kok ngene sih dan sing melihat itu gak hanya kamu banyak orang ngono lho dengan dia mengupload kayak gitu kan berarti kan banyak sing menilai dia seperti itu nah ya lek menurutku ya wis bener kok apal mau ya wis iku urusanmu lah pokok sing penting standar protokol mlaku ya wis kok ngono lah ibaratnya menyambung dengan tadi apa ada kata apa seleksi alam berarti yang kuat akan menang yang kalah ketumbang ya yang kuat ini dalam sisi apa sih dan yang lemah sisi kayak apa ya emang yang mengikuti protokol tapi misalkan tetap mengikuti protokol tapi tetap kena ya apa anjen protokol lek delok teko anu nih penyebaran sih protokol itu menghindari ya betul menghindari mengurangi resiko kena sih menurutku betul 100% menghindari teko virus mengurangi resiko jadi lek wong kena kan gak usah ngomong wong sing protokol kena ya apa wong nang omah ae iso kena ngono lho masuk kan gak nang di nang omah pun iku tetep iso kena jadi lek ngomong kena tangga iku kudu wong iku melok protokol ta apa tapi protokol kayak ngurangi resiko dan gak ono wong sing jamin tak ono sapa gak ono wong sing jamin wong wis nerapno protokol sik tetep apa pasti gak kena gak ono wong sing jamin ngono kan. Nah, cuman kan paling enggak kalau udah menerapkan protokol itu menghindari orang lain untuk kena gitu loh ya. Resikonya kan meminimalisir. Iya, mengurangi resiko orang lain untuk kena, diri kita untuk kena sebenarnya kan juga lumayan. Berarti meminimalisir berarti ya. Ya kan akhirnya balik lagi sesuai aku mau sesuai dengan kepentingan setiap orang ya kan mana-mana. Saya kira ndelok misalnya saya kira masker kain lah ya. Ini Barbadoro lah, iku pun gak iso 100% ya, apa galangi virus mlebu nang dhewe, masker kain lah ya. Iya, iya. Iku pun cuma piro 60%-an lah gak salah gitu. 60 apa 70% lah. 60% hindari teko virus kalau semua orang pakai masker kain. Nah, saya bayangna ya, lek semua orang nggawe masker kain, iku sik 60%. Jadi lek misalnya orang sing gak gawe, ambo piro persen maneh, pasti mudhun resikone. Pasti resikonya apa persennya itu malah mudun iso 30%, 20%. Jadi dengan protokol nggak iso ngindari 100%. Oh, oke. Dan anjan balik mana anu sih. Tapi anjan kudu disetujui ya. Mungkin kita kabeh sepakat lek anjan seake wong sing metu omah dan bergerombol. Masih wis PSBB. Iya, agak ya. Berarti makanya sekarang kan PSBB juga banyak yang udah enggak kan. Iya sih. Udah enggak maksudnya? Ya, Bang. Tapi ya kan sekarang kan udah lagi ini kan lagi mau apa namanya? Penggalakan new normal itu. Nah, terus berarti langsung masuk ke new normal. Berarti Indonesia apakah sudah siap new normal sejak dini? sejak dini ket bayi. Gak ada mungkin ngene saya new normal. Ini normal. Nah, ini kan ada perdebatan sih saja antara new normal sampai herd immunity lek meneng kabeh melo misalnya ya. Lagi anu apa sing dimaksud new normal itu ke awakmu kabeh. Sopo sih? Sikat. Manut lah. Awakmu sih yo, awakmu sih. Kan kita menengahin yo, cok. Itu kok nggak Nah aku sih new normal itu sebenarnya karena yo mau nggak mau kita harus akuin ya perekonomian ini saya benar-benar lagi hancur-hancuran karena ini akhirnya mau nggak mau menurutku yo kita harus jalanin sih karena di rumah terus pun kan ya kayak Nopal tadi bilang sih kan nggak 100% mengurangi. Mungkin bedanya new normal sama herd immunity itu
apa ya, aku ya gak melok lek herd immunity yo. Cuma lek new normal yang aku tahu tuh dia mau menggalakkan kehidupan baru yang kebiasaan-kebiasaan sehat untuk mengurangi dampak COVID itu terus-terusan bisa apa ya istilahnya menghantui masyarakat sekitar gitu loh. Dan yang mau menerapkan juga bukan cuma Indonesia kan banyak sebenarnya. Kayak Jepang, Korea itu juga. Karena benar-benar banyak negara yang udah resesi, udah benar-benar Hancur ya. hancur, perekonomiannya hancur. Jadi mau nggak mau mereka harus memilih kan mau mana. Soalnya yang aku baca-baca di berita aja sampai resesi itu yang sekarang terjadi itu benar-benar ngalahin di tahun 1930 dulu sih. Yang aku dewe yo karo iku yo opo mbiyen 1930. Separah dulu. Lek menurutku tentang pertanyaannya sejak dini maksudnya saiki ngono apa dekat-dekat ini? Apa? Sejak dini saya mbok maksud iku saiki apa dekat-dekat ini? Ya dekat-dekat iki yo mungkin Soalnya awal juga Juni. masih banyak. Soalnya kalau dibilang PSBB iki aku mau ini sedikit jadi itunya cek ya. Karena ada beberapa daerah yang PSBB itu berhasil, emang bisa gitu loh nurunin apa namanya dampak COVID sih. Cuman mungkin new normal niki cara lain buat yo apa maneh ngono lho wah. Maksudnya iki istilahnya wis virus wis gak iso aja gak iso dihilangno, bukan gak iso dihilangno ya, maksudnya bukan kita lo nggak tahu virusnya ada di mana aja, kita lo nggak tahu kan. Dan cara benar-benar ngilanginnya sampai nol itu kan kita nggak tahu. Bahkan di Wuhan aja setelah berapa minggu setelah nol kasus ternyata ada lagi tuh. Nah kita juga nggak tahu sampai kapan kan ini bakal terjadi kayak gini. Jadi mau nggak mau ya menurutku new normal ini salah satu cara buat cara lain lah istilahnya. Cara lain terus apa jenenge? Apakah apa cara lain terus apa? Apakah harus lebih cepat diterapkan atau enggak, Jul? Menurutku tergantung kesiapan setiap daerah, terutama setiap negara ya. Karena kalau di Korea yang aku lihat dari berita-berita di YouTube, di portal-portal itu udah nerapin kok, mereka udah sekolah lagi, terus udah boleh ke pasar, udah boleh jualan. Cuman ya itu keluar ya harus selalu pakai masker, harus selalu cuci tangan. Bahkan yang aku lihat di berita kan udah mau buka kan ya, new normal yang mall udah mau buka itu yang di Sumarekon Mall Bekasi apa ya itu ya. Jakarta. Udah ada itu protokol tanggalnya. Itu persiapan. Ya itulah, aku nggak ingat tanggalnya sih. Rencana Kan udah mau ke situ. Mungkin karena ya emang pemerintah Indonesia juga ngelihat kegiatan perekonomiannya sekarang hancur, makanya mau nggak mau mereka harus normal sih. Oke. Menurutku emang wis Oke. Sikat. Oh. Tinggal 2 menit, ayo come on. Bener. Dari pemerintah itu mau emang wis gak kuat sih dengan ekonomi jeblok, terus dia harus menghidupi dengan menyantuni dana-dana gawe masyarakat sing bantuan iku mau lho. Ya emang wis gak kuat negara dengan dia berhutang terus yo sampai kapan gak mari akhirnya. Dan akhirnya mencanangkan inovasi-inovasi baru ya, salah satunya new normal iki mau. Oke. Menurutku ya saat durungan new normal mungkin aku mari waca berita, mungkin berita baik ya. Masalah PSBB berita baik itu pemerintah Jokowi ya, Presiden Jokowi iku wis kayak ngerahno TNI dan Polri kayak ikut turun ke lapangan, turun ke masyarakat, kayak nertib ke masyarakat. Nah jadi singkat menghadapi bahas PSBB kurang tegas ya insya Allah dengan diturunkan TNI Polri isok lah ya. Amin. Disiplin masyarakat ini. Amin Allah. Jadi anak-anak angin seger lah tentang berita PSBB gitu. Harus dipertegas. Insya Allah ya Jawa Timur khususnya Surabaya kotaku sok cepat mudun. Amin. Siap. Amin. Jadi itu memang berita menurutku berita apik ya tentang PSBB. Nah terus lagi jawab itu sih, coba jawab tentang new normal. Pertanyaan emang wis siap tak gorong ya cek ya. Yo. Nah delok toko berita aku delok berita itu pemerintah akan new normal
grafik wis turun. Nah, jadi misalnya dalam waktu dekat grafik turun dan memungkinkan new normal, ya pasti iso ndang dilaksanakan kan new normal lagi. Nah, tapi new normal lagi termasuk sih, hal sing ancen serius apa dilakoni oleh pemerintah. Soalnya teko pemerintah dhewe, teko Menteri Kesehatan iku wis ngetokno apa ya? Tata cara ngono ya, tata cara kayak nang restoran, terus nang dunia-dunia bisnis, kantoran gitu, iku wis ono tata cara ya apa kehidupan baru iki harus dilakukan. Berarti kok simulasi lah. Simulasi sing dicanangno. Ya tapi iku sih berupa tulisan sih, gurung-gurung dicoba-coba. Nah, kayak misalnya terus ya cara new normal iki menurutku sih. Ancen kudu dilakokno sih karo Indonesia iki. Delok dampak sing begitu parah ya. Lek ngomong ekonomi berarti kehidupan ya weteng ya keluarga yo lek entuk duwe ya apa terus-terusan kayak gini. That's right. Pemerintah dhewe ya kayak sok jamin lek misale tetep nang omah apa PSBB sik jamin bantuan selama seberapa lama pun ya iku gak iso dijamin. Soalnya pun lek delok teko penyakit dhewe kok virus iki ya gak ono sing ngeru kapan marine ngono lho. Yeah. Jadi menurutku ancen Indonesia kudu nyoba wani nyoba tentang new normal iki. Meskipun efek dampak ini normal ya ada yang ngerti ya apa. Tapi lek teko wong-wong deloke ana prediksi lek new normal bakal gawe jumlah iku muncak. Jumlah positif iki bakal tinggi cari ini berdasarkan prediksi. Oke. Tapi ya iku mang misalnya gini gak new normal ini tetap PSBB dan sebagainya di mana banyak yang di PHK, soalnya jam kerja dikurangi, terus itu nggak ada masukan teko pengusaha atau teko kantor-kantor teko penjualan terendah, akhirnya butuh PHK, pemerintah butuh nanggung gak iso, jadi awal mana ngono loh. Jadi new normal ini jalan sing kudu wani dicoba di Indonesia. Dan lek teko tapi yo sih akeh perdebatan saja nih new normal. Tapi Pal, menurutmu kan setuju gak sih ketika ono kata-kata bersahabat dengan corona kan dengan kita menjalankan new normal kan ibaratnya kita setuju kayak kata-kata bersahabat ya sing saiki mulai ono nang media ya berdamai bersahabat ono nang berita itu. Siap. Nah, ngomong berdamai dengan corona ojo kok pas new normal. Saiki pun wong-wong wis berdamai ambek corona. Terutama para pekerja kayak Gojek dan lain-lain iku wis lebih dulu berdamai dengan corona. Dan nek ngomong berdamai iku berarti ya iku sih sing jadi perdebatan mana iku antara new normal sing kok iso ngakibatno herd immunity. Herd immunity sak roku lek salah ya gak apa-apa. Salah kan. Iku jarna nubrukno herd immunity jarene iku nubrukno awake dhewe nang virus iki. Dalam artian sengaja lah dhewe koyo golek virus iki mlebu terus nang jero awake dhewe iki imune awake dhewe tengkar ambek corona. Nah, lek misal menang misalnya imune kuat ya berarti menang, lek kalah ya berarti kalah lah. Seleksi alam. Corona. Tadi bener kok seleksi alam kan ya ibaratnya sing kuat yo kuat. Berbahaya itu, Bung. Nah, tapi kalau teko new normal dhewe ya. Muga-muga ya teko protokol iku iso ngurangi hal iku. Ngono lho. Jadi lek berdamai dengan Covid kudu janjene. Ya soalnya ya apa maneh ngono lho. Pemerintah pun saiki bingung kudu ya apa. Sing gak berhasil timbang berhasil gak tegas pisan. Ya menurutku tetap new normal kudu wani dicoba lah. Tapi apa lek menurutmu ono sing gak setuju misalnya new normal
saiki Indonesia iki belum siap. Aku gak setuju. Aku ono perspektif gak setuju. Aku ya pisan. Apa sih? Semua sih bareng. Sute lho. Lah apa sih? Kamu baru ngomong ceket mang cek. Lu ngomong yo. Aku Solo cek. aku apa? Singkat ya, singkat. Aku sih gak setuju karena kenapa? Mungkin Nggak setuju. Tar dulu. Nggak setuju dijalanin atau nggak setuju dijalanin sekarang? untuk sekarang. Sekarang menurutku sih tunggu sampai dengan grafiknya itu agak menurun secara drastis lah, baru new normal ini dijalankan dengan apa, diterapkan dengan baik dengan bisa semuanya itu bisa kembali ke semula lah insyaallah, dengan catatan harus berdampingan dengan virus itu. Nah terus di sisi lain kasihan dengan tenaga medisnya juga sih, dari segi rumah sakit juga mungkin akan berakibat gimana ketika new normal ini misalkan diterapkan dengan cepat-cepat seperti kayak gini, misalkan takutnya itu kemungkinan besar orang-orang terinfeksi virus itu akan semakin besar, dan kemudian tenaga medis kewalahan dan tenaga medis juga bertumbangan mungkin. Jadi ibaratnya mungkin virus ini seperti perang ya, misalkan kalau perang kan mungkin dari segi militer, tetapi kan sekarang berbeda dengan kejadian sekarang bahwa dunia ini sedang berperang melawan sebuah virus yang tidak terlihat. Jadi mau tidak mau mungkin kalau misalkan new normal diterapkan akan berbahaya bagi para medis untuk bisa melawan bagaimana virus ini itu menyebar ke seluruh masyarakat, dan masyarakat tersebut bisa terinfeksi dan masuk ke rumah sakit. Para medisnya tidak bisa menanggulangin, terus tidak bisa merawatnya, akhirnya timbul kekacauan mungkin. Maka dari itu prosoku new normal ini tunggu dulu lah sampai dengan kurvanya menurun, benar-benar menurun agar bisa diterapkan dengan baik new normalnya. Jadi prosoku ini adalah sebuah perang di mana kita melawan virus yang tidak terlihat. Maka dari itu bahwa kalau new normal diterapkan sejak dini akan sangat disayangkan jika para medis ini akan menjadi korban. Seperti halnya misal apa? Kan moco ya. Enggak, Cok. Enggak mau coba. Gak mungkin, Bud. Enggak, demi Allah lah. Enggak mau coba, Cok. Ketok juga moco, Cok. Enggak, sumpah lu. Tole di search awakmu, Cok. Gak ono guys lu. Ah, gak mungkin, Cok. Cok. Ruli, like gue Cok, apa-mu, Cok. Kenapa Ruli? Menit lagi, Cok. Terus aku sih ini, aku yo ono setuju tapi ono yo gak setuju. Tapi yang tidak setuju sing dibahas iki dari sisi mau bener medikal, karena dengan new normal, dengan keadaan sekarang ya emang dipaksa untuk sekarang, bener-bener sekarang, dengan kurva sing didelok iku sik munggah terus. Iki menunjukkan bahwasannya setiap kesadaran nih wong-wong iki ya sik bener-bener kurang ngono lho, masyarakat iki emang bener kurang. Tapi juga ada yang wis aware tentang penyakit iki, tapi juga kebanyakan ya masih belum ono sing ngerti ngono lho. Bahayane virus iki koyo apa ngono lho. Hal ini dibuktikan bahwasannya koyo penanganan Covid iki di ASEAN, Indonesia itu terburuk rek. Dengan saiki menjalankan new normal, kira-kira wis akmu dari sisi pandanganmu ya, mungkin ketika ditabrakno dengan adewis lawan ae lah, kira-kira akan menurutku akan semakin memperburuk dengan keadaan sekarang, harus dipaksakan loh ya, dengan sekarang loh ya, karena emang basic orang-orangnya belum menyadari seberapa pentingnya ada menjaga kesehatan. Kayak ngono-ngono iku lho sik kurang aware lah. Ketika dipaksakan hal-hal kayak ngono, dengan walaupun dengan adanya sebuah pelayanan masyarakat menghimbau harus begini, tapi lah emang wong dasarane wong gorong iso menerima kebiasaan new normal iki mau, ya gak iso dan bakal memperparah. Tapi di lain sisi dengan setuju nih menurutku ya emang harus segera dicanangkan, tapi waktu kapan aku juga gorong iso mengerti yo.
Karena pemerintah iki ya wis gak kuat ngono rek. Bayangno dengan mereka menghidupi wong-wong sing di PHK dengan menyantuni dana-dana sing kudu disetorkan. Mereka bahkan ono sing terjadi nang kampung, nang daerahku, nang RW ku, bantuan sosial iki gak bener-bener masuk ngono lho. Sing oleh ku gak merata. Sampai akhirnya Pak RW ku iku mengundurkan diri karena emang merasa gak mampu untuk mengatasi bantuan-bantuan sing dikei teko pemerintah pusat iki mau. Lah, ketika iki mau wis apa ya, intinya pemerintah iki tetap meneng-menengan gak mencoba lah, ibaratnya bener kata ya apa mau gak mencoba. Yo pasti ekonomi bakal hancur. Lah, saiki tinggal dua prioritas iki mau sing ate disikno iku sing endi? Sosial dalam artian sosial gawe ibaratnya care lah sampai seluruh wong sing dengan tidak melaksanakan saat ini atau melaksanakan iki pasti akan menimbulkan perdebatan sing ujung-ujung kok menyalahkan satu pihak, kami hitam. Contoh kok ono sing ngomong ibaratnya kok wis nganu sih siap ta dengan segala konsekuensi sing ono, kok bahkan ono sing dengan isu-isu tidak mementingkan kemanusiaan, tapi di lain sisi juga ada sing menjawab ya iki juga kemanusiaan nek gak dijawab kok gini yo kok yo gak iso mangan lho, ekonomi iki jeblok. Lah iki bakal jadi perdebatan terus lah ibaratnya kok hal-hal sing menurut gue. Tapi dari pribadi saat ini aku melihat dari sisi medikal yo, dari sisi kesehatan itu kurang siap dengan kesadaran kecil lah wong sing kurang mengerti hal-hal kok gini. Nah mungkin kok evaluasi new normal mungkin ketika nanti diterapkan lah ibaratnya pasti ono evaluasi sing mungkin ono improvisasi teko new normal sing harus diberlakukan kayak opo. Nah mungkin itu sih lebih setuju sih, cuman harus gerak dipaksakan langsung ayo cek saiki yo lek ujung-ujungnya kok akhirnya wong kesehatan wis pasrah lah iku lho sing aku kurang ngerti dalane ati nang ndi iku. Ya menurutku sih ngono. Ya, benar-benar. Jadi ancen aneh ya. Perdebatan pol ya masalah new normal iki. Sebenarnya nambahin dikit yang dimaksud Ruli mau masyarakat kita belum biasa itu sebenarnya terlihat dari PSBB sih. Kalau mau new normal kan sebenarnya kehidupan yang seperti biasa cuma dengan protokol kesehatan kan. Iya. Cuma dari PSBB lebih kelihatan, maksudnya ada banyak lah orang-orang yang bahkan keluar rumah pun nggak pakai masker, terus nggak mengindahkan istilahnya nggak mengindahkan untuk protokol kesehatan biar mengurangi kemungkinan mereka buat terdampak virus itu kan. Apalagi kalau udah new normal, karena kalau udah new normal itu istilahnya semua orang itu bertaruh nyawa satu sama lain, Pak. Maksudnya kita loh, aku bertaruh nyawa mbak arek sing tak temui istilahnya kan. Podo satu sama lain kan gitu. Yeah. Mungkin itu salah satu yang lumayan besar dampaknya kenapa Indonesia sekarang menurutku sih belum ini normal sih. Cuman ya kalau emang harus benar-benar harus dilaksanain yoiku kita harus lebih aware satu sama lain sih. Sulit. Nah, iya sih aja nih. Ini masalah ya emang kalau yang ngomong lek perdebatannya iku mang bakal akeh korban. Malah lebih banyak korban sing terjangkit. Misalnya si new normal ini. Tapi nek didelok-delok mencen ya apa ya? Ya mungkin menurutku kudu dilakokno bertahap sih. Yo. Kayak misalnya nah aku memang mari lo itu anggapnya nang perkuliahan ya. Nang perkuliahan itu salah satu kampus nang Surabaya wis ngetokno anu sih. Ngetokno apa ya jenenge ya? Kayak pemberitahuan. Edaran pisan. Kampus iki bakal ya apa? Kayak ngadepi new normal. Aku salah satu kampus di Surabaya. Ya kan swasta kan? Iya. Terus? Nah. Ya iku jadi tak delok iku oh iya sih. Oh iya, berarti aku kayak oh iya masuk gitu. Intinya bertahap. Kayak misalnya hari ini kan UAS mungkin wis UAS ya, gue sih. Iku oke online. Terus ospek iku kayak online. Terus kayak UTS
iku aku lali ya, mungkin gak hafal banget. Pokoknya intinya untuk ujian iku ono sing 50% online, ono sing 50% offline. Iya. Nah, jadi ini lah bertahap jadi kok offline kabeh, terus munggah online offline. Terus mari ngono untuk ujian selanjutnya UAS gak salah ya. UAS iku wis offline kabeh mungkin. Terus baru 2021 iku kehidupan normal. Kampus normal. Jadi sangka pemerintah pasti juga akan menerapkan seperti itu harusnya ya, bertahap-tahap. Kayak iso langsung nek wis misalnya wis new normal terus langsung di los kabeh dibuka kabeh kehidupan normal kabeh wis oleh metu sebagai los kayak saat durung ana corona itu mungkin malah jadi bumerang buat Indonesia sendiri, malah sakno wong sing kejangkit, ya sakno keluarga sing kejangkit, sakno tenaga medis, ya pemerintah pasti disalah-salahno. Nah, harusnya ya itu memang bertahap-tahap, tapi lek misalnya bertahap-tahap pun dungakno muga-muga ya wong-wong padha ngerti ya carane menghargai tahapan-tahapan itu. Jadi misalnya ancen misal kantor dibuka apa dengan tahapan-tahapan gak 100% dibuka gak 100% kayak kehidupan normal saat durung corona, ya kudu ngerti sisan wong-wonge karyawane ngerti. Terus ya gak malah kok diinekno malah demo kalau ya sakno sisan. Ya moga-moga tetap bertahap dan wong-wong ngerti ngono sih menurutku. Iya. Ya apa mungkin lanjut coba. Iki Ya, berarti ibaratnya balik lagi ya kesadaran wong iki juga dalam menghargai ketika nanti ada canangan bertahap iki ya iso lebih dimaksimalkan lah ibaratnya setiap tahapan yang harus dijalankan lah ibaratnya ya. Yo, apa? Tadi dulu sih mau apa nang media sosial itu ternyata apa? Jakarta 5 Juni mau dibuka. Ya itu aku ndelok pisan beritane. Yo. Hoax iku. Iya. Ayo Anies dhewe wis klarifikasi lah iku ngenteni evaluasi PSBB tahap iki. Dibuka Iki itu jadi PSBB akhir bisa jadi diperpanjang. Oh. dibuka itu bukan berarti new normal. Maksudnya PSBB itu nanti bakal dievaluasi berhasil apa enggak. Direlaksasi istilahnya lah. Lah ya bertahap berarti kan? Bertahap. Pada kayak Jawa Barat di proporsional, jadi PSBB proporsional. Oh, oke. Jadi ancen kudu bertahap, langsung di los ngono buyar wisan. Biasa kabeh. Iya. Berbahaya berarti, Jo. Tapi gini deh. Kalian sempet gak sih kayak duwe apa ibaratnya kayak nerawang lah. Kayak ibaratnya ketika nerawang dalam artian gambar situasi lah ibaratnya lah. Gambaran baru. Duh, enggak, maksudnya situasi sing saat iki lho ya. Sing dimana mbiyen awal-awal corona iku mlebu terus wong yo ono sing beberapa mengikuti terus saiki koyo kan mbiyen tau gak koyo apa nerawang bahasane iki koyo mari hari raya atau setelah opo ngono. Iki wis koyo wong-wong gak bakal ngereket hal-hal koyo ngene maneh. Pernah gak koyo kepikiran koyo ngono iki? Aku jujur ya. Biar kan aku dari pokoknya sampai tanggal 18 itu aku masih di Surabaya. Masih inilah masih ngurus-ngurusin kuliah dan lain-lain kan. Nah, terus tanggal 19-nya itu dijemput sampai PSMS kan. Nah, surnak kosan. Terus mari ngono digowo. Iku lapo aku gak gelem oleh. Iku jujur aku sih ono ngerasa koyo pacar. Hah? Kangen pacar. Bangsat. Enggak. Maksudnya saya ono ngerasa iki koyoke gak meremehkan lah istilahnya koyo iki lo gak nggarai mati istilahnya ngono lho biyen. Cuman pas akhirnya berjalan lama kan setelah di Bandung ya kan akhirnya aku ngerti lho apa like misalnya iki like misalnya awak dhewe gak sadar diri kalau kita nih bisa bikin orang lain yang mati istilahnya meninggal lah istilahnya gitu kan. Mungkin bukan kita yang misalnya kita kena, mungkin bukan kita yang meninggal, cuman bisa jadi orang lain. Nah itu baru ngerasa kayak ya wis lah. Nah biar niku aku benar-benar ngerasa pasti suatu saat orang-orang tuh pasti akan
bosen dan nggak mau tahu lah istilahnya kayak bakal apa ya bosen istilahnya wis bosen ngrungokno berita corona, bosen meloi protokol kesehatan, wis aku kena ya kena lah pokoknya aku mangan istilahnya kan gitu ya, kita kan nggak bisa nyalahin orang kan pasti mikir kayak gitu. Nah lek apa aku mungkin ini sih pemikiranku ini wong pasti kayak gak ngurus lah mbek kabeh iki. Ya aku ngambil contoh sing ngene kok misalnya kayak pertama kali mlebu sekolah lah ya. Pertama kali mlebu sekolah SMA atau kuliah misalnya. Iku awal-awal ini pasti manut ya sampai peraturan. Ini wedi. Ya, betul. Mohon apa-apa bener. Tapi berjalannya waktu sebulan 2 bulan kita wis ngerti caranya hindari peraturan iki dan kita wis males meloki. Iku wis pasti. Oh itu novel banget. Dan iki podo kayak nang kehidupan saiki dimana orang-orang dikai protokol peraturan ini awalnya manut bener manut wedi bener wedi tapi berjalannya waktu di arah wong wis nemu celah-celah iki kayak nglanggar iki nang di celah-celah cek gak kena obrakan iki ya apa celah-celah cek wis pokoke ngindar-ngindari ngono-ngono iku ya apa carane wong ngerti ya wis kembali maneh normal. Kembali tapi mana sebenarnya kembali mana kayak biyen. Iya, tapi sebenarnya kalau misalnya boleh jujur aslinya awak dhewe wong papat iki aslinya wis bosen ya. Cuman berusaha semaksimal mungkin, Pak. Ya kemana? Ya, Pak. Maksudku itu orang-orang itu kalau gak kena dianya sendiri. Gak mungkin, Cuk. Angel, Cuk. Gak mungkin apa ya? Gak mungkin bukan taat ya apa ya maksudnya? Ya gitulah pokoknya. Sebenarnya maksudnya Teguh ini tapi menurut sulit cok maksudnya mungkin tak tangkep yo. Mending kan misalnya jalan new normal iki misalnya pasti kan orang-orang tuh ada aja gitu loh yang nggak mau patuh atau yang masih belum bisa ngikutin protokol kesehatan iku mau kan yang belum sadar lah istilahnya lah. Maksudnya Teguh iku mau ngomong ngono iku dia iku gurung bakal ngerti lah dia gurung ngrasakno dhewe. Ya, iku coba deh. Ya. Ngono maksudnya. Apa kudu guys protokolnya India dikepuki ngono. Diudani diselentiki manuke ya. Tapi lek aku termasuknya nggak setuju sih kok statement kayak ngono. Soalnya iku menyalahkan kabeh gak sih menurutnya seluruh kan. Gak ngono sih maksudnya. Bukan Yang artian kene malah kayak berharap atau juga berharap sih aslinya. Tapi kon enggak kayak dungakno lah. Kon kudu kena cek kon sadar kan itu gak pantes menurutku loh ya, itu menurutku. Kudu dungakno. Mane nang mang. Kayak misalnya wong keresahan jek soalnya jek. Wong keluar rumah iku gak iso kon sing nang jero omah to gak iso sekedar nyalahno kon metu salah gak iso ngono. Lha kabeh wong duwe ikune dhewe-dhewe, duwe kebutuhane dhewe-dhewe. Ya saiki ya apa lah rasane wong sing bendino metu omah terus dipaksa nang jero omah, gak kabeh wong iso kaya ngono. Iya, cuman iya paham aku maksudnya Nopal, cuman yang dimaksud itu keluar gak apa-apa, kan pasti besoknya kan keluar gak apa-apa. Cuman kan sadar diri atas keselamatan orang lain nih global. Jadi protokol kesehatan untuk diri sendiri itu kan nanti akan berpengaruh ke orang lain toh. Iya. Nggak bakal lagi nanti setelah ini kalau misalnya new normal ini berlaku loh yo. Itu nanti nggak bakal lagi yang dimasalahin itu bukan orang keluar lagi. Yang dimasalahin itu udah ya apa caranya wong iki sok sadar satu sama lain buat saling jaga kesehatan satu sama lain ae. Nah, ya iku. Pasti iku sulit, Cuk. Bukan dungakno, tapi apa ya? Sulit. Wong Indonesia perlu dilakoni sih baru percaya wis ta. Titik aku percaya iku. Tapi lek delok gak anu sih, misalnya maksudnya masuk pegawai pun lek dia tetap kudu metu pasti. Kalau ada ceritanya masuk keluar kena terus dia nang omah terus ngono menurutku gak ngarai. Lah iya sing dimaksud iku kudu metune maneh rek. Sing dimaksud iku wis ya apa carane metu iku engko iku tetep menjaga koyo protokol kesehatan. Iya, cek gak bebal. Ya yang dimaksud itu isok ke wong Indonesia iku stuck nang kebiasaan iku ngono lho.
itu kan. Iya. Aku menyuarakan keresahan kebebalan orang Indonesia aja. Kebebalan mata mungkin aku perasaku ngono sih, perasaku lebih apa ya, perasaku lebih taat lah orang Indonesia harusnya. Ajen kangen ya metu gak nggae masker. Aku malah seneng nggak masker saya gitu. Apa lur? Kayak tak elek lur. Wah. Apa aku ngomongin novel. Oke. Lanjut, Mas Teguh. Lanjut apa? Pembahasan selanjutnya apa? Mungkin apa akan berakhir iki mang delok teko ancen masyarakat Indonesia sing se kurang perhatian ambek protokol ngono sing akeh sing metu se gak gawe masker, se gak gawe kasak bridging. sing kurang nerapno protokol kesehatan sing di suruh. Nah, wingi sempat heboh kan masalah nakes sing nulis-nulis tentang APD ini tentang Indonesia terserah. Nah, menurut kalian itu bentuk apa sih teko tulisan Indonesia terserah itu? Coba saya Singkat. Menurutku sih lanjut. bentuk ini sih, bentuk apa ya? Bentuk kefrustrasian sih. Karena kalau misalnya kita harus bilang, kita harus mengerti, kita harus nyoba ngerti orang-orang yang tetap harus keluar rumah, dan kita nggak boleh misalnya mikir kepentingan orang tuh berbeda-beda kan gitu kan. Nah apalagi ini loh Rek, maksudnya ini loh tenaga medis yang tiap hari istilahnya tarung menghadapi COVID-19 ini kan. Belum lagi pasti banyak teman-temannya yang dari tenaga medis lain itu yang udah jadi korban seperti misalnya positif atau meninggal dunia kan. Iku ya wis akeh. Iku istilahnya kayak bentuk frustrasi lah sih. Awak dhewe ae sing mek nang omah terus gak nang ndi kowe delok wong sing sik bebel misalnya keluar rumah dengan nggak memperhatikan protokol kesehatan koyok masker dan lain-lain iku rasane muangkel kan apa maneh mereka. Bayangno nang mall sing koyo ngono sok rawame koyo ngono ya Allah. Kadang pasti mereka sing setiap hari ketemu Covid, sing setiap hari ngadepi korban-korban Covid, sing gak tahu iso ketemu keluargane karena mereka kan harus isolasi diri ya kan. Pasti frustasi sih lah aku. Jadi mereka ya pasti frustasi. Dan kita ya harus apa ya istilahnya memaklumi lah. Ya. Lanjut. Sikat. Nah, teko aku dengan pendapatku ya dengan tagar Indonesia terserah ini ya sepikiran sih karo Mas Panji iki karena Iya Dek. Ibaratnya iki bentuk rasa frustasi dari wong-wong iki wis wong-wong sing ngerawat loh ya, terutama ya orang-orang sing menjalankan dan setiap harinya mereka wis bergandengan mbek Covid lah ibaratnya tameng utama lah. Tapi ki menurutku juga dengan adanya iki ya mungkin salah satu peringatan gawe wong-wong sing kurang memperhatikan, mungkin juga cek gak saenakmu dhewe lho. Kita juga mungkin ini dari sisi apa ya kesehatan ya kita juga bertaruh nyawa loh kayak awakmu, kayak korban-korban sing ada juga ibaratnya mereka udah mau meluangkan semua itu dengan sekuat tenaga sing mereka tidur dengan dibatasi menggunakan APD gerai masalah ya ibaratnya wajar lah jenenge wong ya mempunyai sebuah apa ya keresahan sing membuat akhirnya Indonesia terserah itu muncul. Tapi aku juga akhir ini muncul juga bahwasannya Indonesia terserah ini ganti jadi Indonesia bangkit. Ya. Nah, terus juga aku senang juga dengan statementnya Dr. Tirta yang menyatakan bahwasannya bukan hanya semata-mata dari sisi medikal lagi menyatakan Indonesia terserah itu bahwasannya wis gak para petugas kesehatan ini gak mempedulikan ya, tapi justru kayak ya wis kon terserah tapi aku sih tetap
berjuang ngono lho ibaratnya sing pengen dinyatakan dari pejuang medis iki mau. Akhirnya dia membuat sebuah tagar Indonesia bangkit iku mau. Nek menurutku sih ya emang akibat sing ditimbulkan sebelumnya akhirnya para tenaga medis iki mangkel ngono lah ibaratnya. Oke. Coba. Aku Yo, hampir sama sama semuanya. Apa bahwa para medis ini sudah merasakan mangkel terus apa ya, sama halnya sama dengan Panji dan Ruli, bahwasanya kita sebaiknya mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah supaya para medis ini bisa menangani COVID ini dengan baik lah. nah ya sih teko penjelasannya awakmu kabeh emang ancen pendapat masalah Indonesia terserah iki mang tagar sing ancen bentukan ya bisa diomong juga bentuk kekecewaan ke masyarakat sing isih gak perhatian sampai protokol lagi kan. Ya benar. Itu bukan berarti dari Ruli mang berarti nakes iki gak peduli blas tawis nyerah tawis misalnya ono korban gak diurus gak iku maksudnya aja bener iku wis sakarepmu wong masyarakat iki karepmu kan ate metu gak maskeran kate sik gerombol sampai wong-wong 200 ya gak masalah yang penting iku nunjukno aku iki nang kene tetep berjuang gak ngurus kon banget tuh bahkan ngurus nelek pemerintah tak ngurus penting aku nang kene tetep berjuang iku sing tak tangkap iku tapi sing ana sing tak sayangno pisan teko nang medsos iku tanggapan sing malah koyo gak duwe Adu domba ngono ya. Enggak, bukan mengadu domba juga. Malah maki-maki iya bener malah iku gak ono rasa sakno kemanusiaan. Rasa empati simpati jenenge. Kemanusiaan. Ya empati ya benar. Ya rasa kemanusiaan itu kan. Soalnya Gak usah ada empati, simpati, pokoknya kemanusiaan. Soalnya ngomongnya nang nakes iku aja sambat ae iku wis resikomu ngono lho. Iku wis Iya. tugasmu. Nah, iki kan yo Terus ada sing loro maneh kon lo dibayar iki lho janjak. hmm. Bangsat. Itu kan akhirnya yo malah buat gaduh gak malah buat masyarakat sadar tapi malah banyak yang gaduh Ya, tapi juga lebih banyak yang positif sih maksudnya lebih banyak yang nanggepi itu positif sebagai sarana buat nyadar masyarakat. ya, setuju aku sebagai sarana penyemangat mengingatkan masyarakat bahwa para medis sedang berjuang dan mudah-mudahan para medis juga bisa tetap berjuang dengan sesuai apa yang dia kerjakan dengan bisa menghasilkan perawatan yang baik untuk para korban atau pasien positif corona ini. Dari pembicaraan kita sudah banyak ya sudah kita bahas. Berarti kesimpulan atau closing statement dari semua audiens, sebuah narasumber gimana? Mungkin aku sih ya. Coba kamu. Sikat. Aku teko nyimak ket mang obrolannya dhewe iki sangar-sangar rek saiki omongane rek. Iki aku nanggepe Aku. Iki aku nanggepe lek corona iki ancen penyakitnya nyata ono dan nyerang siapapun ya toh. Terus tapi kita sendiri juga gak usah takut yang berlebihan, apalagi kalau kita misalnya ditakut-takuti, jangan sampai kita takut dan ditakut-takuti sama media yang kayak gitu. Terus juga kita ini dari menurutku sendiri masalah apapun yang dilakukan pemerintah, entah itu mau PSBB ataupun nanti new normal, yang harus kita pahami itu kalau misalnya keluar tetap harus mengikuti protokol, pakai masker, terus bawa sanitizer, sering-sering cuci tangan, pokoknya ikuti protokol lah, jaga jarak mungkin kalau nggak bisa hindari kekerumunan lah, biar nggak terlalu banyak ketemu sama orang-orang lain. Dan seenggaknya kita sebagai masyarakat harus lebih menghargai gimana perjuangan dari nakes sendiri. Jangan sampai kita menyakiti hati orang-orang yang sudah benar-benar membantu, mungkin saudara kita, kerabat kita, atau teman-teman kita semua yang sekarang masih berjuang sembuh di rumah sakit. Jadi gitu sih.
dari aku. Kan Jul, Ngantuk. Ya coy, singkat. Ya kalau dari aku sih sebenarnya kan kita udah tahu kan kalau misalnya virus ini ada, kenyataannya tuh virus ini ada. Menurutku udahlah berhentilah, stop untuk membuat membuat statement-statement yang malah memperkeruh atau hanya menyalahkan pihak satu dan pihak lainnya. Udahlah, maksudnya mending kita fokus buat jaga diri kita sendiri, jaga diri orang lain, karena kalau kita jaga diri sendiri pasti kita bakal jaga diri orang lain juga kan. Terus habis gitu menurutku kan apapun yang dilakuin pemerintah itu pasti istilahnya pasti buat masyarakatnya juga toh. Terlepas terlepas kamu mendukung atau enggak pemerintah itu seperti apa, tapi menurutku ya udahlah, ayo kita ini loh ada musuh yang sama-sama kita tahu loh, musuhnya itu benar-benar sama-sama kita lawan sekarang kan, COVID ini. Ya udah saling debat sana sini, kalau kasih kritik ya monggo, tapi ya dilakuin gitu loh, maksudku, paham gak sih? Kayak misalnya PSBB, ada yang emang bisa di rumah aja ya udah di rumah aja, kalau emang yang masih harus keluar yo nggak apa-apa keluar, tapi harus dijaga protokol kesehatan kayak pakai masker atau bawa hand sanitizer dan lain-lain. Kalau emang yang masih bosen, yang udah bosen di rumah mau keluar bentar ya nggak apa-apa, wes keluar rumah bentar keliling-keliling, tapi ya tetap pakai peralatan segala macam itu kan, itu jaga jarak dan lain-lain. Terus kalau lihat tenaga medisnya aja udah kayak gitu kan, berarti istilahnya kita nih udah dikasih warning, buat mereka lo udah capek-capek, ada yang nggak bisa ketemu keluarganya, setiap hari harus pakai baju yang panas kayak iso lapo-lapo, nguyuh angel. Maksudku wis lah, yo awak dhewe iki padha-padha jaga diri, mbok engko katene PSBB apa new normal kan istilahnya kan tetap sama kan. Istilahnya yang utama itu sebenarnya kan kita harus jaga diri kan, jaga kesehatan. Entah mau PSBB mau new normal, istilahnya kan dari kita sendiri kan, mau gimana caranya kita buat jaga kesehatan kan, dan jaga diri orang lain, itu sih. Sikat bro. Oke. Dari aku sendiri sih, kesimpulan sing dari pembahasan yang kita bahas tadi ku intinya bener hampir sama kayak Mas Noval juga, Mas Panji juga. Ya intinya penyakit corona ini, virus corona ini memang benar-benar berbahaya. Cuman nggak berbahaya ketika media mencampur adukan sebuah hiperbola lah dalam bahasanya, yang membuat beberapa media itu sangat menakutkan loh dalam menyiarkan berita-berita kepada masyarakat, membuat masyarakat ini menjadi kayak ketakutan lah ibaratnya. Lah dengan pembahasan yang kita bahas tadi menunjukkan kesimpulan bahwasannya ya kon berhak untuk ibaratnya takut terhadap virus corona ini. Cuman jangan ibaratnya dengan ketakutanmu ini menghambat seluruhnya lah ibaratnya, dengan aktivitas-aktivitas yang bisa dilaksanakan dengan sekarang direlaksasi adanya protokol-protokol juga istilahnya bisa mengurangi kita untuk terjangkit lah istilahnya. Juga kuncinya tetap sama menurut kesimpulan dari seluruh media itu emang harus bersinergi dalam menyampaikan pesan terhadap masyarakat ya, terhadap mulai dari pesan yang diterima dari pemerintah terus masuk ke dalam media. Itu yo ibaratnya masuk berita satu yang sama tentang beritanya A, tapi di media A dan B itu cara penyampaiannya juga beda, dengan dikemasnya juga berbeda, sing membuat iki loh sing sangat berbahaya itu iki. Hal-hal yang kayak gini loh ibaratnya panic attack lah sing tak takut no itu lah, berbahaya juga kan terhadap masyarakat. Kok ujung-ujungnya chaos gitu. Juga sing masalah kesadaran terhadap masyarakat juga harus perlu ditingkatkan juga, karena terbukti menurut survei, lembaga survei juga kesadaran terhadap masyarakat ini juga masih kurang, benar-benar minim loh. Nah, ayo teman-teman mungkin sing setidaknya apatis terhadap hal-hal kecil ini mulai dibiasakno untuk memulai lah ibaratnya.
ya pasti sulit. Mungkin teman-teman di sini juga awal-awal ya pasti sulit dengan kebiasaan menggunakan masker, cuci tangan, ibaratnya lah kebiasaan bersih yang sebenarnya itu sudah ada. Nah, ini lebih bisa ditingkatkan lagi. Terus untuk juga dengan adanya sebuah warning kata Mas Panji tadi membuat yo iki loh tingkat pemuncak para tenaga medis itu ya mempunyai kelelahan dalam mensikapi dan menangani masyarakat iki mau. Aja sampai masyarakat iki kok malah beradu argumen lho para tenaga medis sing ono cuma membuat akhirnya riot kan antara pendapat masyarakat sipil dan masyarakat medis sing dimana saling beradu argumen akhirnya gak ono menemukan sebuah solusi sing jelas lah ini. Terus dan gaya new normal menurutku untuk dekat-dekat ini ya mungkin dari pendapat pribadiku sih belum siap sih kalau bicara jujur loh ya dengan keadaan sekarang ketika harus memaksakan harus new normal. Tapi aku lebih setuju untuk bertahap sing dijelaskan sama Mas Noval tadi, bertahap dengan standar yang udah dipakemkan. Intinya nanti kita harus beginilah ibaratnya dengan tahap-tahapan sing ono iku lebih setuju sih aku. Kan dengan adanya tahapan iku mau pasti akan ada evaluasi sing membuat permasalahan dari plan-plan iku mau dapat diketahui ngono lho ibaratnya. Menurutku iku sih. Oke, closing statement dari teman-teman kita sudah kita tampung, udah kita tampilkan. Closing dari saya tidak perlu panjang lebar, tapi menurut saya tadi ralat sedikit bahwasannya yang saya bicarakan ini bukan orang-orang yang keluar rumah yang bekerja ya. Orang-orang yang kerja itu menurutku gak apa-apa. Selain orang yang tidak bekerja, aku garis bawahi bahwa apa yang aku ucapin ini untuk orang yang tidak bekerja yang keluar rumah. Nah, closing statement dari aku adalah intinya sudah semua dijawab sama teman-teman kita, Mas Nova, Mas Ruli dan Mas Panji sudah dijawab semua. Jadi menurutku lebih baik mari kita turunkan ego kita masing-masing bahwasanya kita bisa melawan virus ini bersama-sama gitu loh. Jadi gak mungkin kita sendirian bisa melawan virus ini karena kita harus tergantung pada orang lain juga bahwasanya kita adalah makhluk sosial. Maka dari itu kita harus menjaga diri kita sendiri agar tidak tertular dengan cara hidup sehat dan hidup bersih lah istilahnya. Jadi intinya itu adalah tetap tenang, tetap di rumah aja. Kalau tetap ikuti aturan pemerintah lah, terserah kalian mau ikuti aturan pemerintah atau enggak, tapi disarankan ikuti aturan pemerintah yang ada. Ya itu aja wis, aku gak perlu banyak lebar, aku bingung ngomong pemane. Ini pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia bisa bangkit. Yo semua. Iya apa? Aku sonjo. Oke, terima kasih banyak untuk ya, terima kasih banyak untuk Mas Nova. Mantap. Untuk Mas Nova lagi nih Mas Teguh. Yo, terima kasih banyak untuk Mas Nova dapat membantu saya dengan Mas Ruli menjalankan acara ini, dan terima kasih untuk narasumber kita dari Jawa Barat, dari Bandung, Mas Panji Agladipa. Makasih banyak Pak Panji. Sepurane ngerepotin Ji. Kakak santai. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih semuanya untuk bisa meluangkan waktu diskusi pada pertemuan kali ini. Wes, makasih banyak untuk semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi dan semoga Indonesia kembali bangkit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.